124 Sejarah Harimau Putih Neraka. Putaran keempat turnamen elit saya dimulai setelah seharian istirahat. Di luar dugaan siapapun, setelah babak terakhir yang pahit, babak ini menjadi biasa. 6 tim terakhir memutuskan lawan mereka dengan undian. Di antara mereka, tim yang jelas-jelas terkuat, tim Akademi Spirit Hall, tim Akademi Shrek, dan tim Akademi Godwin, tidak ada yang menarik dua tim lainnya. 3 tim besar yang kuat masing-masing menarik lawan yang kekuatannya tidak dianggap hebat. Ini juga berarti bahwa ronde keempat berakhir tanpa ketegangan. 3 yang terakhir secara mengejutkan adalah 3 yang terkuat. Pada saat ini, mereka akhirnya memasuki saat-saat terakhir perjuangan. 3 tim hebat pada dasarnya memiliki kekuatan bertarung yang utuh. Di final saat ini, mereka hanya selangkah lagi dari kemenangan final. Sinar matahari yang cerah jatuh di tanah yang luas. Di bawah sinar matahari, Istana Paus tertinggi tampak lebih megah, seperti tempat tinggal para keabadian. Di depan Istana Paus tertinggi ada 2 baris ksatria kuil yang berbaris menuruni bukit dari pintu Istana Paus tertinggi. Armor perak cerah dan pedang ksatria berat membuat seluruh bukit Paus tertinggi menjadi lebih mengesankan. Tim yang tersingkir sudah pergi, bahkan tidak diizinkan untuk menonton pertempuran hari terakhir. Hanya kekuatan muda sejati yang memiliki kualifikasi untuk menginjakan kaki di alun-alun di depan Istana Paus tertinggi. Saat fajar, ketiga tim yang memasuki babak final sudah diam-diam menunggu di depan Istana Paus. Para guru dari 3 akademi besar tidak diizinkan berdiri di alun-alun, dan hanya bisa menunggu di pinggiran. Secara keseluruhan 21 anggota tim yang berpartisipasi dalam final berdiri tegak di alun-alun, semua menunggu saat terakhir ini tiba. Dengan Xie Yue yang memimpin, anggota tim Akademi Aula Roh memiliki ekspresi paling santai, tetapi cahaya keyakinan masih berkedip di mata mereka. Keyakinan pada Spirit Hall, keyakinan pada Paus tertinggi. Akademi Shrek mempertahankan profil yang lebih rendah, 7 dari mereka berdiri dalam cahaya, dari kiri ke kanan mereka adalah Dai Mubai, Tang San, Oscar, Ma Hongjun, Xiao Wu, Ning Rongrong, dan Zhu Zuqing. Ukuran platform di alun-alun di depan Istana Paus tertinggi tidak sedikit lebih kecil dari yang digunakan sebelumnya. Alun-alun itu muncul ke permukaan dengan batu khusus, dan dengan pengamatan yang cermat orang dapat menemukan bahwa batu ini memiliki permata samar seperti kilau. Meskipun itu bukan benar-benar batu permata, itu juga bukan batu biasa. Ini menunjukkan betapa mengerikannya kekuatan finansial Spirit Hall. Yang memimpin berkata dengan keras, "Yang mulia Paus tertinggi tiba. Hidup, panjang umur, panjang umur." 3 sorakan bergema di seluruh kota roh. Itu bukan hanya teriakan dari para ksatria kuil yang tertata rapi di bukit Paus tertinggi, tetapi pada saat yang sama teriakan semua guru roh di kota roh yang tidak bisa mendekati bukit Paus tertinggi. Bagi mereka, Paus tertinggi adalah objek keyakinan tertinggi. Gerbang besar itu perlahan terbuka, simbol-simbol di 2 pintu besar itu berangsur-angsur terpisah. Tatapan semua orang tanpa sadar berbalik ke arah gerbang pembuka. Bahkan 7 anggota tim Akademi Aula Roh tidak dapat menahan denyut nadi mereka untuk berakselerasi. Bahkan sebagai generasi emas Spirit Hall, mereka baru bertemu dengan Paus tertinggi ketika mereka dianugerahi medali rekor ungu. Mengenakan gaun panjang formal emas yang megah dari kepala hingga kaki dan mahkota emas ungu, memegang tongkat otoritas, dengan ekspresi serius, Bibi Dong memimpin keluar dari Istana Paus tertinggi. Dia memberi semacam kesan yang tidak nyata, seolah-olah sangat tinggi. Tidak ada yang memperhatikan penampilannya yang cantik. Pada saat ini, dia hanya mewakili martabat Paus tertinggi Spirit Hall. Gaun panjang yang gemerlap itu sangat pas. Gaun upacara yang sangat indah berkilauan dengan batu permata, memiliki lebih dari 100 batu permata merah, biru, dan emas. Topi emas ungu itu bahkan lebih indah dengan 10.000 sinar cahaya. Pada saat ini, semua cahaya ini mengembun pada satu orang. Semua bawahan Aula Roh berlutut di tanah. Hormat kami untuk Yang Mulia Paus tertinggi. Dalam suasana yang tak terlukiskan saat ini, bahkan orang-orang dengan keinginan teguh seperti Tang San dan Dai Mubai, dikelilingi oleh teriakan berisik, tidak bisa, membantu tetapi merasakan dorongan untuk bersujud dalam ibadah. Di belakang Bibi Dong mengikuti 4 orang. 3 dari mereka mengenakan jubah upacara merah besar, berbeda dari jubah merah para kardinal, bertatahkan pola emas dan perak, terutama dada yang berkilauan dengan cahaya keemasan, lebih dari permata seukuran kepalan tangan bayi yang dipenuhi dengan aura yang bahkan lebih mahal. Bagi orang biasa, jubah ini mungkin hanya simbol kekayaan,
Tetapi bagi Spirit Masters, jubah ini mewakili kehormatan tertinggi, karena hanya gelar Douluo yang memiliki kualifikasi untuk memakainya. Jelas, itulah status ketiganya. Tang San hanya bertemu salah satu dari ketiganya. Itu adalah gelar Douluo peringkat 96 Sekolah 7 Harta Berlapis Ubin, dengan gelar pedang, Chen Xin. Pedang Douluo terkenal dengan serangan terkuatnya. Dari dua lainnya, yang di sebelah kiri membawa sikap ilusi, meskipun dia mengenakan pakaian yang sama, tidak ada yang bisa melihat wajahnya. Adapun orang lain, kulit lembut seperti bayi dan fitur halus memberi orang semacam perasaan aneh. Jika bukan karena jakun di lehernya, tidak ada yang akan percaya bahwa dia adalah seorang pria. Meskipun Tang San tidak mengenali keduanya, melihat mereka segera memberinya perasaan yang akrab. Diam-diam dia berpikir bahwa keduanya adalah Chrysanthemum Douluo dan Ghost Douluo yang muncul siap untuk membunuhnya hari itu. Hanya 3 jenis orang yang bisa berjalan keluar dari gerbang utama Istana Paus Tertinggi. Yang pertama tentu saja adalah Paus Tertinggi. Yang kedua adalah Judul Douluo, setelah membuktikan diri dengan kekuatan. Dan jenis ketiga adalah para tetua Spirit Hall. Terlepas dari ketiganya, bahkan Uskup Platinum dan Kaisar dari dua kerajaan besar tidak memiliki kualifikasi. Orang keempat yang berjalan dengan ketiganya jelas tidak memiliki kekuatan gelar Douluo, tetapi dia masih berjalan keluar dari gerbang utama, menyiratkan status yang berbeda. Penatua Aola. Tepatnya, itu adalah tetua kehormatan, kepala sekolah dari Sekolah Ubin 7 Harta Karun, Ning Fengxi. Awalnya Du Gubo juga memiliki kualifikasi ini, tetapi dia tidak tercampur di antara mereka. Dia hanya diam-diam menunggu di sebelah segitiga besi emas. Apakah itu datang pada akhirnya? Tang San menatap penuh perhatian pada 5 orang yang berjalan keluar dari Istana Paus Tertinggi. Di alun-alun sekarang, hanya 7 Akademi Shrek yang tidak berlutut. Bahkan 7 orang dari Akademi Godwin sedang berlutut dengan satu lutut di tanah sekarang. 7 Iblis Shrek belum membicarakannya sebelumnya, tetapi mereka semua membuat keputusan yang sama. Sebagai pangeran, Dai Mubai secara alami tidak akan berlutut untuk Spirit Hall, dan Zhu Zuqing memiliki alasan yang sama. Oscar tidak pernah menjunjung tinggi Spirit Hall, dan hanya memikirkan mereka dengan baik saat menerima uang koin Spirit Emas. Adapun Tang San, dia akan menunjukkan penghormatan kepada Spirit Hall bahkan lebih sedikit. Bukan karena latar belakang Clear Sky School-nya atau sejenisnya, tapi karena karakternya yang pantang menyerah. Di dalam hatinya, satu-satunya yang bisa membuatnya berlutut, adalah ayah. Dan gurunya. Adapun yang lain, bahkan jika itu adalah kaisar, bukan. Ma Hongjun memiliki pikiran yang hampir sama dengan Tang San, Xiao Hu menundukkan kepalanya dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan, tetapi sebenarnya, matanya menunjukkan kilatan aneh, yang secara tak terduga mengandung kebencian. Adapun Ning Rongrong, sebagai mutiara dari guru sekolah Seven Treasure Glazed Tile School, dan mungkin guru sekolah generasi berikutnya, dia secara alami juga tidak akan berlutut. Meskipun tidak secara tegas ditetapkan bahwa Spirit Masters harus memberi hormat kepada Spirit Hall, pada saat ini, 7 Iblis Shrek tidak diragukan lagi tampak tidak biasa. Tatapan Bibi Dong beralih langsung ke 7 pemuda ini, dan semua bawahan Spirit Hall memelototi 7 Iblis Shrek dengan marah. Berdiri di belakang Bibi Dong, bibir Krisan Douluo Yue Gang berdengung ke arahnya, dan tatapan Bibi Dong segera menemukan Tang San di antara 7 Iblis Shrek. Begitu tatapannya jatuh padanya, Tang San jelas merasa seolah-olah jiwanya akan ditarik keluar. Gemetar ringan dia tidak punya pilihan selain segera membangunkan Purple Demon Eye-nya. Sinar cahaya ungu keemasan memancar lebih dari 1 chi dari matanya, lalu menghalangi pandangan Paus tertinggi Bibi Dong. Tapi tindakannya tidak diragukan lagi terlihat, jauh dari mampu dibandingkan dengan kemudahan Bibi Dong. Berani tidak menghormati Paus tertinggi Tuhan. Seorang kardinal membungkuk dengan tangan terkepal di depan menegur dengan marah. Tatapan Bibi Dong sudah menjadi lembut, mengangkat tangannya, kardinal itu segera menutup mulutnya, dengan ekspresi penghormatan dan kekaguman. Bibi Dong dapat mewarisi posisi Paus tertinggi adalah karena pengakuan dari Paus tertinggi sebelumnya dan dukungan dari beberapa tetua, tetapi kemampuannya untuk duduk dengan mantap di posisi ini sepenuhnya karena keterampilan dan kekuatannya sendiri seperti guntur. Dengan senyum lembut, tatapan Bibi Dong tertuju pada Tang San. Kamu adalah murid Grandmaster Tang San. Tang San mulai dalam hati, dia tidak menyangka bahwa Paus Agung yang termasyhur ini juga akan mengenal gurunya. Ya, Yang Mulia Paus tertinggi.
Dia tidak menjawab dengan angkuh atau rendah hati. Bibi Dong mengangguk kepada Tang San. Kamu sangat baik, seperti yang diharapkan dengan kekuatan karakter gurumu pada masa itu. Tim Akademi Aula Roh yang berlutut dan anggota tim Akademi Godwin tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Setelah paus tertinggi muncul, yang pertama diajak bicara adalah Tang San secara tidak terduga, dan terlebih lagi sepertinya mengenal gurunya. Bagi mereka, ini benar-benar sulit untuk dipahami. Tang San, sesuai dengan norma masyarakat, berkata, temukan novel resmi di web novel, pembaruan lebih cepat, pengalaman lebih baik, silakan klik www.webnovel.com untuk berkunjung. Saya tidak berani membandingkan diri saya dengan guru. Bibi Dong tidak berhenti lagi di Tang San, melambaikan tongkat di tangannya. Bangkit. Semua orang yang berlutut menunggu saat ini untuk bangkit. Karena Paus Agung berkenan untuk berbicara dengan Tang San dan apa yang tampak seperti penegasan, tatapan mereka pada 7 iblis Shrek tidak begitu marah. Ekspresi tersenyum muncul di wajah Bibi Dong, dan tatapannya menyapu dari kiri ke kanan ke-21 Master Roh Muda yang berpartisipasi dalam 3 final teratas. Darimu, aku menemukan harapan. Sebelum istana Paus tertinggi, aku berharap lebih untuk melihat bakat dan kekuatan penuhmu. Pemenang terakhir akan menerima hadiah terbesar dari Spirit Hall. Saat dia berbicara, dia dengan ringan melambaikan tongkat di tangannya. Tidak ada yang melihat apa yang dia lakukan, tetapi cahaya cemerlang melintas di depan Bibi Dong dan tumbuh, melayang di udara. Itu adalah 3 hal yang berbeda, tidak ada yang besar, berbentuk seperti tulang. Secara terpisah mereka adalah 1 tulang lengan kanan, 1 tulang kepala, dan 1 tulang kaki kiri. Permukaan mereka juga masing-masing berkilauan dengan cahaya merah menyala, biru pucat, dan hijau tua. Tulang roh, itu adalah 3 tulang roh. Cahaya dari 3 tulang roh itu berbeda bahkan di bawah bukit paus tertinggi. Untuk sesaat, semua kota roh mendidih. Kecuali dari orang-orang yang sudah mengetahuinya sebelumnya, siapa yang mengira itu adalah 3 tulang roh. Dilihat dari cahayanya, ketiga tulang roh ini masing-masing memiliki kualitas yang luar biasa. Bahkan di antara orang-orang Spirit Hall, setiap mata mengungkapkan cahaya yang tamak. Jika Aula Paus Agung tidak ada di sini, jika bukan karena pencegah dari beberapa gelar Douluo, mungkin seseorang sudah lama tidak dapat menahan keserakahan mereka dan bergegas keluar untuk merebut mereka. Tang San juga telah memperoleh tulang roh ketika dia membunuh dengan undangan Yama, oleh karena itu saat dia pertama kali melirik ketiga tulang roh ini di depannya, bahkan tekadnya yang teguh tidak bisa membantu sedikitpun. Ini adalah tulang roh. Hal yang paling berharga bagi Spirit Masters. Mereka dapat ditemukan tetapi tidak dicari. Tulang roh juga diurutkan berdasarkan perbedaan, kualitasnya sangat penting. Semakin tinggi tingkat binatang roh tulang roh, semakin berguna itu. Terlepas dari tulang roh eksternal, tentu saja. Karena tulang roh eksternal adalah yang paling tidak umum, kemampuan mereka untuk tumbuh juga yang paling berharga di antara tulang roh. Dalam keseluruhan skema, mereka berada di urutan kedua setelah cincin roh 100.000 tahun. Tetapi ada 6 jenis tulang roh yang sama, kepala, batang tubuh, dan 4 anggota badan. Di antara 6 jenis, yang paling berharga adalah batang tubuh, diikuti oleh kepala, lagi-lagi diikuti secara berurutan oleh lengan kanan, lengan kiri, dan kaki kanan. Karena kualitas tulang roh berbeda, harganya juga bervariasi. Meskipun tulang roh yang ditarik oleh paus tertinggi Bibi Dong kali ini tidak memiliki tulang roh batang tubuh yang paling berharga, masih ada tulang kepala. Nilai tulang lengan kanan juga kedua setelah tulang kepala dan dada. Bahkan tulang kaki kiri itu masih bukan yang terendah di antara 6 jenis tulang roh. Dan tulang roh ini semuanya jelas berasal dari binatang roh di atas tingkat 10.000 tahun. Bagi Spirit Masters, itu adalah barang berkualitas tinggi. Ghost Douluo Gui Mei berdiri di belakang Paus Agung berkata dengan suaranya yang dalam. 3 tulang roh masing-masing adalah tengkorak kebijaksanaan pemusatan pikiran, lengan kanan api pembakaran meledak, serta gerakan cepat angin mengejar kaki kiri. Ketiga tulang roh ini semuanya berasal dari binatang roh 10.000 tahun. Di antara mereka, tengkorak kebijaksanaan yang memusatkan pikiran bahkan. Paus Agung berkata dengan acuh tak acuh. Tidak akan pernah ada lebih dari 1 pemenang, dan ini juga berlaku untuk para juara. Akibatnya, ketiga tulang roh ini semuanya akan menjadi milik tim pemenang. Saya harap Anda semua dari 3 akademi teratas dapat membuat semua upaya untuk mendapatkan kemuliaan khusus ini.
Tidak peduli apa tingkat Master Roh, mereka semua memiliki lampu merah di mata mereka saat mereka melihat tulang roh. Untuk tidak mengatakan apa-apa tentang ada tiga. Semangat juang yang intens praktis meledak dari 21 Master Roh yang bersaing. Paus Agung melanjutkan, pagi ini adalah kompetisi sistem gugur untuk 7 anggota dari ketiga tim Anda. Tim yang tersisa pada akhirnya akan memegang kesempatan yang menentukan, langsung memasuki pertarungan untuk kejuaraan besok. Kedua tim yang kalah akan memperebutkan tempat lain di final di sore hari. Sekarang, Anda dapat mengirim anggota pertama Anda ke atas panggung. Itu seperti kompetisi knockout di kompetisi peringkat, tetapi ada 3 tim yang berpartisipasi. Meskipun ini bukan perjuangan terakhir untuk kejuaraan, itu sama pentingnya. Mampu menang tidak hanya berarti memasuki 2 besar, tetapi juga bisa menunggu dengan santai untuk musuh yang kelelahan dalam pertempuran besok. Dalam 3 fase teratas ini, tidak ada perbedaan kekuatan yang substansial. Bersaing terus-menerus selama sehari tidak diragukan lagi akan sangat melelahkan, dan bahkan mungkin ada cedera. Praktis tidak mungkin untuk pulih ke kondisi puncak untuk final-final besok. Oleh karena itu, tim pemenang di kompetisi berikutnya, sangat mungkin menjadi juara terakhir. Spirit Hall mengeluarkan 3 tulang roh tidak diragukan lagi membuat persaingan semakin sengit. Bahkan jika aula roh tampak tanpa pamrih di permukaan, siapapun yang memiliki mata secara alami dapat melihat bahwa ketiga tulang roh ini disiapkan untuk tim Akademi Aula Roh. Tim Akademi Aula Roh memiliki keuntungan yang praktis luar biasa. Meskipun Tang San dari Akademi Shrek memiliki cincin roh 10.000 tahun, kenyataannya, 3 cincin roh kelima ahli tingkat Raja Roh dari tim Balai Roh juga dari tingkat 10.000 tahun. Perbedaan dalam satu cincin roh tidak diragukan lagi merupakan kesenjangan kekuatan yang sangat besar antara Master Roh, belum lagi masih ada perbedaan 3 orang. Semua anggota dari 3 tim memiliki kekuatan di atas peringkat ke-40, ini membuat kekuatan peringkat ke-35 yang dimiliki Spirit Hall tampak lebih luar biasa. Jika hanya ada satu, mungkin masih ada keberuntungan, tetapi ketiganya berbaris, dilihat dari kekuatan yang mereka tunjukkan saat mengalahkan tim Akademi Kekaisaran Surga Do, mereka menakutkan. Dalam pertarungan itu, hanya 2 dari mereka yang bertarung, menyelesaikan pertarungan dengan satu kemampuan fusi roh yang sangat indah. Meskipun mereka menggunakan kemampuan fusi roh, karena orang tidak dapat melihat keadaan di dalam karena sifat khusus dari kemampuan ini, itu juga memiliki arti yang lebih buram. Efek sebenarnya adalah pencegahan dengan kekerasan. Bahkan anggota tim Heaven Door Imperial Academy yang ada di sana hanya memiliki kesan samar tentang kemampuan roh itu. Yu Tianheng datang untuk mencari Tang San kemarin, tetapi dia juga tidak bisa memberikan saran yang membangun. Ketika berbicara tentang tim Akademi Aula Roh, ekspresinya tidak berdaya. Meskipun ada jarak antara mereka dan lawan, dalam pertarungan itu, mereka pada dasarnya tidak bisa menunjukkan kekuatan mereka sendiri. Disinilah tim Akademi Aula Roh paling menakutkan. Mereka mengandalkan kekuatan tirani mereka untuk menekan lawan, membuat mereka tidak dapat menampilkan kekuatan mereka, sehingga mengendalikan hasilnya. Pikiran yang cermat, kerja sama yang diam-diam, tim Akademi Aula Roh ini sangat tangguh bahkan untuk lawan dengan level yang sama, belum lagi lawan yang akan menghadapi mereka di final yang bahkan tidak memiliki satu ranker ke-50. Baik bagi mereka atau semua penonton, pemenang turnamen ini tidak diragukan lagi adalah mereka. Tentu saja, 3 Raja Roh peringkat 50 masih memiliki misi tambahan, melukai Tang San dari Akademi Shrek secara serius dalam kompetisi, atau bahkan membunuhnya. Meskipun aturan turnamen melarang pembunuhan, dengan perbedaan kekuatan yang sangat besar, mereka memiliki banyak cara untuk menciptakan situasi di mana lawan akan mengalami kecelakaan. Sama seperti serangan balik kemampuan roh saat Shrek Seven Devils menghadapi Blue Sun Sin Academy. Paus tertinggi Bibi Dong telah memikirkannya sejak lama setelah Grandmaster pergi, lalu menurunkan perintah ini. Meskipun hubungan antara dia dan Grandmaster sangat rumit, dan Grandmaster secara pribadi datang berkunjung telah menyebabkan gelombang besar di dalam hatinya, bagaimanapun juga dia adalah Paus tertinggi dari Spirit Hall yang mulia, seorang pemimpin lama, yang mengatur Spirit Hall secara ideal, dengan ambisi mencapai tujuan pendahulunya yang tidak lengkap, bagaimana dia bisa membiarkan perasaan pribadinya memengaruhi situasi secara keseluruhan. Di permukaan mungkin tampak seperti satu guru roh jenius tidak terlalu penting, Balai Roh tidak pernah kekurangan orang jenius. Tetapi semakin kuat kekuatan seorang guru roh, semakin jelas betapa menakutkan pengaruh dan kekuatan destruktif dari seorang jenius sejati.
Jika mengatakan bakat Tang San menarik perhatian Spirit Hall, maka latar belakangnya di Clear Sky School dan identitasnya sebagai putra Tang Hao tidak diragukan lagi membuat Spirit Hall yakin dia harus mati. Bahkan jika niat membunuh semacam ini tidak dapat diungkapkan secara terbuka, dalam pertemuan tetua Spirit Hall terbaru, semua penatua telah dengan suara bulat mengambil keputusan ini. Mereka tidak akan mengizinkan munculnya Tang Hao kedua, atau musuh yang bahkan lebih tangguh dari Tang Hao. Twin Spirits sendiri membuat mereka menempatkan bakat Tang San di atas Tang Hao. Terlebih lagi, Tang San masih mengandalkan hanya roh rumput perak biru sampah untuk mendapatkan prestasinya saat ini. Siapa yang bisa melihat masa depannya dengan jelas? Untuk situasi keseluruhan Spirit Hall, mereka tidak mengizinkan variabel ini muncul. Sederet kursi besar berlapis emas diatur di depan istana paus tertinggi, dan atas petunjuk paus tertinggi Bibi Dong, duduk bersamanya di tengah adalah Ning Fengzi dan pedang Douluo Chen Xin dari Sekolah Tujuh Harta Karun di sebelah kiri, dan Ghost Douluo Dui Mei dan Krisan Douluo Yue Guan di sebelah kanan. Ketiga akademi masing-masing mengirimkan anggota pertama mereka ke atas panggung. Dikirim dari Akademi Godwin adalah kapten tim asli dari Akademi Berkobar, Huo Wushuang. Akademi Balai Roh mengirim 40 sesuatu peringkat guru roh. Di pihak Akademi Shrek, yang pertama kali dikirim oleh Grandmaster bukanlah salah satu dari 7 iblis Shrek. Di antara 7 iblis Shrek, 2 orang adalah Master Roh pendukung yang secara alami tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi individu ini, tetapi pilihan pertama Grandmaster untuk naik juga bukanlah yang paling kuat di antara anggota pengganti, Tai Long, tetapi sistem serangan kelincahan Master Roh masih belum peringkat 40, Jingling. Ketiga orang ini menarik undian, dengan demikian memutuskan 2 akademi mana yang akan bertarung lebih dulu, pemenangnya terus bertarung menurut urutan ini. Keberuntungan Akademi Shrek luar biasa bagus, dan Jingling menarik undian kosong. Duduk di ronde pertama berarti bahwa anggota Akademi Shrek dapat muncul setelahnya, dan tidak hanya bisa menunggu musuh kehabisan tenaga di ronde pertama, tetapi juga dapat melihat kekuatan mereka dengan lebih jelas, ini tidak diragukan lagi merupakan lot kemenangan. Namun, sesuatu yang tidak diharapkan siapapun terjadi. Setelah pengundian selesai, Huo Wushuang dan anggota tim Akademi Aula Roh itu berjalan ke tengah ring. Anggota tim Akademi Aula Roh tiba-tiba berbalik, membungkuk memberi hormat ke arah paus tertinggi, mengatakan, "Saya mengakui ini bertarung, menyerah. Meskipun tidak banyak orang yang bisa mengamati pertempuran di sini, mereka semua masih merupakan kekuatan dari dunia guru roh." Tim Akademi Aula Roh tiba-tiba abstain dari putaran pertama. Ini adalah sesuatu yang tidak diharapkan oleh kebanyakan orang. Setelah linglung untuk waktu yang singkat, kardinal yang bertanggung jawab atas wasit segera menyatakan bahwa Huo Wushuang memperoleh kemenangan di babak pertama. Babak kedua adalah antara perwakilan Akademi Godwin, Huo Wushuang dan perwakilan Akademi Shrek Jingling. Di sisi Akademi Shrek sekarang, Grandmaster dan Tang San praktis secara bersamaan mengerutkan alis mereka. Guru dan murid saling bertatap muka, dan tidak ada yang bisa membantu menunjukkan sedikit pun kemarahan. Dan ketika tatapan mereka beralih ke anggota Akademi Godwin, termasuk Feng Xiaotian dan Huo Wu, tidak ada anggota yang berani menatap mata mereka, jelas karena hati nurani yang bersalah.